Bayangkan sejenak, betapa seringnya kita lelah karena terlalu peduli pada orang lain. Kita ingin mereka menyukai kita. Kita ingin mereka memperhatikan kita. Kita ingin keberadaan kita diakui. Tapi semakin kita berusaha keras, semakin terasa bahwa perhatian mereka menjauh. Lalu, kita tenggelam dalam kekecewaan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Filsafat kuno ini berkata, kebebasan sejati bukanlah ketika orang lain datang dan memberi perhatian pada kita, melainkan ketika kita berhenti menggantungkan diri pada mereka. Justru ketika kita berhenti peduli secara berlebihan, dunia terasa lebih ringan, dan anehnya, seringkali orang lain justru mendekat. Mengapa kita terlalu peduli? Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku begitu peduli pada apa yang orang lain pikirkan tentangku? Mengapa aku gelisah kalau pesan tidak dibalas? Mengapa hatiku tenang hanya ketika ada yang memberi perhatian padaku? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Kita terlalu peduli karena kita takut. Takut ditinggalkan. Takut dianggap tidak penting. Takut tidak dicintai. Kita tumbuh di dunia yang mengajarkan kita untuk mencari validasi. Sejak kecil, kita terbiasa dengan pujian dan perhatian. Nilai bagus mendapat tepuk tangan. Penampilan menarik mendapat sanjungan. Tapi ketika itu tidak kita dapatkan, hati kita merasa kosong. Stoikisme melihat ini sebagai jebakan batin. Marcus Aurelius menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang menyakitimu, melainkan penilaianmu tentangnya. Kita menderita bukan karena orang tidak peduli, tapi karena kita menilai sikap itu sebagai bukti bahwa kita tidak berharga. Kita terlalu peduli karena kita ingin mengendalikan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran orang lain, perasaan orang lain, sikap orang lain. Kita lupa, kata Epictetus, beberapa hal ada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Dan di sanalah akar masalahnya. Kita menaruh harga diri kita di tangan orang lain. Padahal, seharusnya kita yang menjaga kunci itu sendiri. Salah satu alasan terbesar mengapa kita menderita adalah karena kita hidup dalam ilusi kendali. Kita percaya bahwa dengan cukup berusaha, cukup memberi perhatian, atau cukup berkorban, maka orang lain akan bersikap sesuai dengan keinginan kita. Kita berpikir, kalau kita selalu baik, maka orang lain akan selalu mencintai kita. Kalau kita selalu ada, maka mereka tidak akan pergi. Kalau kita selalu peduli, maka mereka akan membalas dengan peduli juga. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. Orang lain punya pikirannya sendiri. Orang lain punya jalan hidupnya sendiri. Dan yang paling penting, orang lain punya kebebasan yang tidak bisa kita kuasai. Epictetus, seorang filsuf stoik yang pernah menjadi budak, mengingatkan dengan kalimat sederhana namun tajam, beberapa hal ada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Apa yang ada dalam kendali kita? Pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, tindakan kita. Apa yang tidak ada dalam kendali kita? Pikiran orang lain, perasaan orang lain, sikap orang lain, takdir kehidupan itu sendiri. Sayangnya, kita sering menukar keduanya. Kita sibuk mencoba mengendalikan yang tidak mungkin kita kendalikan, sementara kita lalai menjaga yang sebenarnya sepenuhnya milik kita. Kita ingin orang lain selalu menyukai kita. Kita ingin pasangan kita tidak pernah berubah. Kita ingin sahabat kita selalu setia. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataan tak selalu berpihak pada keinginan kita. Dan disitulah penderitaan lahir. Bukan karena dunia melawan kita, tapi karena kita menolak menerima bahwa kendali kita terbatas. Bayangkan seseorang yang berusaha menahan ombak dengan tangannya. Ia akan kelelahan, karena ombak tidak bisa dihentikan. Begitu pula dengan kita. Kita lelah bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena kita mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa kita kuasai. Stoikisme mengajarkan, kebebasan sejati hadir ketika kita berhenti mengejar ilusi kendali. Ada sebuah kebenaran yang sulit kita terima. Semakin keras kita menggenggam sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan kehilangan. Semakin kita takut ditinggalkan, semakin kita merasa cemas. Semakin kita berusaha memastikan seseorang tetap di sisi kita, semakin jauh rasanya mereka pergi. Inilah paradoks kehidupan. Dan inilah pelajaran yang berulang kali ditekankan dalam Stoikisme. Kebebasan sejati bukanlah terletak pada memiliki,
melainkan pada kemampuan untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan bukan berarti kita menjadi dingin dan tak punya hati. Melepaskan berarti kita berhenti menuntut agar hidup berjalan sesuai kehendak kita. Kita berhenti menuntut agar orang lain selalu ada, selalu memperhatikan, selalu mencintai dengan cara yang kita mau. Ketika kita melepaskan ekspektasi itu, hati kita menjadi ringan. Kita tidak lagi cemas ketika pesan tidak segera dibalas. Kita tidak lagi resah ketika orang lain berubah. Kita tidak lagi menggantungkan harga diri pada seberapa besar orang lain peduli pada kita. Seneca, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, "Jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu yang bisa diambil darimu." Kalimat ini sederhana, tapi dalam. Jika kebahagiaan kita bergantung pada orang lain, maka setiap saat kita bisa kehilangan kendali. Tapi jika kebahagiaan kita lahir dari diri sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya. Bebas dari kecemasan, bebas dari rasa takut kehilangan, bebas dari bayang-bayang penolakan. Dan anehnya, justru ketika kita berhenti menggenggam terlalu erat, orang lain seringkali merasa lebih nyaman mendekat. Mereka merasakan energi ketenangan, bukan tekanan. Mereka merasakan kasih yang tulus, bukan kepemilikan. Itulah seni dalam melepaskan menurut Stoikisme. Bukan menolak cinta, tapi mencintai dengan cara yang tidak mengikat. Mengapa justru mereka akan mendekat? Ada sebuah paradoks dalam hubungan manusia. Semakin kita mengejar seseorang, semakin ia menjauh. Namun ketika kita berhenti berlari di belakang mereka, tiba-tiba mereka mulai menoleh, mulai mencari, bahkan mulai mendekat. Mengapa bisa begitu? Karena ketenangan adalah daya tarik. Manusia pada dasarnya tidak nyaman berada dekat dengan energi yang penuh kecemasan. Ketika kita terlalu peduli, ketika kita terlalu menuntut perhatian, tanpa sadar kita memancarkan rasa gelisah. Kita terlihat seperti sedang meminta sesuatu, dan energi itu membuat orang lain merasa tertekan. Sebaliknya, ketika kita berhenti peduli secara berlebihan, kita menjadi tenang. Dari luar, kita terlihat kuat, mandiri, dan cukup dengan diri kita sendiri. Inilah yang membuat orang lain tertarik. Bukan karena kita pura-pura tak peduli, tapi karena kita benar-benar menemukan ketenangan dalam diri sendiri. Filsafat Stoik menyebut keadaan ini sebagai apatheia. Jangan salah paham, apatheia bukan berarti mati rasa atau tidak peduli sama sekali. Seseorang yang hidup dalam apatheia memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Mereka tidak mudah terguncang. Mereka tidak kehilangan jati diri hanya karena orang lain datang atau pergi. Mereka stabil, dan kestabilan itu membuat orang lain merasa aman. Perhatikan bagaimana kita cenderung kagum pada orang-orang yang tenang. Mereka tidak banyak bicara, tapi sikapnya meyakinkan. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan, tapi keberadaannya justru diakui. Mereka tidak mengejar, tapi orang-oranglah yang datang menghampiri. Itulah mengapa, ketika kita berhenti terlalu peduli, justru orang lain akan mendekat. Karena kita tidak lagi menaruh harga diri kita di tangan mereka. Karena kita tidak lagi memancarkan kebutuhan yang mendesak. Dan yang lebih penting, sekalipun tidak ada yang mendekat, kita tetap damai. Kita tetap utuh. Kita tetap tenang. Karena tujuan kita bukanlah membuat orang lain mendekat, melainkan membebaskan diri dari jerat kebutuhan akan pengakuan. Banyak orang salah paham ketika mendengar kalimat, berhenti peduli. Mereka membayangkan seseorang yang acuh tak acuh, tidak lagi mencintai, tidak lagi memperhatikan, bahkan berubah menjadi dingin dan keras hati. Padahal, Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci. Stoikisme tidak pernah menyuruh kita untuk memutus rasa kasih. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat, lebih dewasa, dan lebih murni. Bukan berarti kita menutup hati, melainkan kita berhenti menjadikan orang lain sebagai pusat hidup kita. Kita tetap bisa mencintai, tapi tanpa rasa takut kehilangan. Kita tetap bisa peduli, tapi tanpa tuntutan untuk dibalas. Kita tetap bisa memberi, tapi tanpa mengikat. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah menulis, "Cintailah, seolah-olah kamu suatu hari akan kehilangan." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara. Orang yang kita cintai bisa pergi.
sahabat bisa menjauh. Bahkan tubuh kita sendiri suatu hari akan kita tinggalkan. Maka, mencintai dengan kesadaran akan kefanaan berarti mencintai dengan lebih ikhlas. Berhenti peduli artinya berhenti menuntut, tapi bukan berhenti mengasihi. Justru, dengan berhenti terlalu peduli, kita bisa mengasihi dengan lebih tulus. Karena kita tidak lagi mencintai demi dibalas. Kita tidak lagi berbuat baik demi dihargai. Kita melakukannya karena memang itu adalah pilihan kita, nilai kita, dan jalan hidup kita. Bayangkan seseorang yang selalu menuntut balasan atas setiap kebaikan. Perhatiannya terasa berat, penuh beban, dan menekan. Sekarang bayangkan seseorang yang memberi tanpa mengikat. Kehadirannya terasa ringan, menenangkan, dan membebaskan. Itulah bedanya peduli yang mengikat dengan peduli yang merdeka. Itulah bedanya cinta yang bergantung dengan cinta yang dewasa. Maka, berhenti peduli bukanlah akhir dari kasih. Ia justru adalah pintu masuk menuju kasih yang lebih tulus, kasih yang tidak mengekang, dan kasih yang membebaskan. Latihan stoik, menjadi tuan atas diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya bisa diraih ketika kita menjadi tuan atas diri sendiri. Bukan atas orang lain, bukan atas keadaan, tapi atas pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Epictetus berkata, tidak ada manusia yang bebas, kecuali dia yang bisa menguasai dirinya sendiri. Lalu, bagaimana cara melatih diri agar bisa berhenti terlalu peduli, agar tidak lagi hidup dalam jerat ekspektasi, dan agar benar-benar bisa menemukan ketenangan batin? Ada beberapa latihan sederhana ala stoik yang bisa kita lakukan setiap hari. 1. Latihan pikiran, bedakan apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Setiap kali kita gelisah, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini ada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, lakukan yang terbaik. Dengan latihan ini, kita terbiasa menyalurkan energi hanya pada hal-hal yang benar-benar bisa kita atur, bukan membuang tenaga mengejar sesuatu yang mustahil kita genggam. 2. Latihan perasaan, malam hari untuk refleksi. Sebelum tidur, luangkan waktu sebentar untuk meninjau kembali hari yang sudah berlalu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku hidup sesuai dengan prinsipku hari ini? Apakah aku mengejar pengakuan orang lain, atau aku fokus pada diriku sendiri? Marcus Aurelius menulis setiap malam di buku catatannya, yang kini dikenal sebagai Meditations. Itu bukan untuk dipublikasikan, melainkan untuk melatih pikirannya agar tetap jernih. Kita pun bisa melakukan hal yang sama. 3. Latihan-tindakan. Si bukan diri dongan à Lyong bermakna. Salah satu alasan kita terlalu peduli pada orang lain adalah karena kita terlalu banyak waktu kosong untuk memikirkan mereka. Isi waktu dengan hal-hal yang membangun, membaca, berolahraga, menulis, bekerja, belajar keterampilan baru, atau sekadar menikmati alam. Dengan begitu, perhatian kita beralih dari, apakah dia memikirkan aku, menjadi, apa yang bisa kulakukan hari ini untuk berkembang. 4. Latihan kesadaran, mengingat kefanaan. Setiap pagi, ucapkan dalam hati, segala sesuatu bisa berubah. Segala sesuatu bisa hilang. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup selalu bergerak. Dengan kesadaran ini, kita tidak akan terlalu melekat. Kita belajar mencintai tanpa takut kehilangan, karena kita tahu kehilangan adalah bagian dari hidup. Melalui latihan-latihan kecil ini, kita perlahan menjadi tuan atas diri sendiri. Kita tidak lagi muda tergankan oleh sikap orang lain. Kita tidak lagi kehilangan arah hanya karena perhatian tidak kita dapatkan. Kita berdiri teguh di atas pondasi diri yang kuat. Dan ketika kita bisa menguasai diri sendiri, dunia luar tidak lagi punya kuasa sebesar dulu atas kita. Hidup bukan tentang mengejar, tapi menjadi. Banyak orang menjalani hidup seakan-akan mereka sedang berlari dalam perlombaan tanpa garis akhir. Mereka mengejar validasi. Dan semakin mereka mengejar, semakin jauh rasa puas itu pergi. Stoikisme mengingatkan kita, hidup bukan tentang mengejar, melainkan tentang menjadi. Kita tidak perlu mengejar agar disukai. Kita hanya perlu menjadi pribadi yang tulus, dan orang yang tepat akan menghargainya. Kita tidak perlu mengejar agar diakui. Kita hanya perlu menjadi pribadi yang konsisten, dan karya kita akan berbicara.
Kita tidak perlu mengejar agar dicintai. Kita hanya perlu menjadi pribadi yang penuh kasih, dan cinta akan datang dengan sendirinya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa orang baik itu. Jadilah orang baik." Kalimat ini sederhana, tapi dalam. Dunia tidak butuh kita mengejar citra. Dunia butuh kita menjadi nyata. Mengejar membuat kita lelah. Mengejar membuat kita gelisah. Mengejar membuat kita menaruh harga diri di tangan orang lain. Tapi menjadi, memberi kita kekuatan. Menjadi berarti kita tumbuh. Kita berproses. Bayangkan bunga yang mekar di tengah hutan, meski tak ada yang melihat. Apakah keindahannya berkurang? Tidak. Ia tetap indah, tetap harum, tetap hidup sesuai kodratnya. Hidup yang sejati bukanlah tentang berapa banyak orang yang mendekat, tapi tentang sejauh mana kita telah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketika kita berhenti mengejar, kita menemukan kedamaian. Dan ketika kita fokus pada menjadi, kita tak hanya menarik orang yang tepat, tapi juga menemukan arti hidup yang lebih dalam.